Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang uji coba, soal uji coba matematika kelas 9 ya. Jadi yang bagi yang kelas 9 yang sudah mau lulus dan mau ujian sekolah, nah ini adalah channel yang tepat untuk kalian semuanya. Nah, kita akan membahas tentang soal uji coba kemarin yang mana itu sama dengan kisi-kisi yang nantinya akan keluar ya ketika nanti ujian sekolah. Oke, langsung saja ya. Nomor 1. Dalam kompetisi matematika, setiap jawaban benar diberi nilai 4, salah negatif 2 dan tidak dijawab negatif 1. Dari 40 soal yang diberikan, Rani berhasil menjawab benar 31, menjawab salah 6, dan skor yang diperoleh Rani adalah berapa? Nah, jadi kita harus mencari berapa yang benar, berapa yang salah, dan berapa yang tidak dijawab dulu ya. Yang pertama adalah soal yang benar. Soal yang benar tadi kan mendapatkan nilai 4 ya. Jadi 4 dikali 31 sama dengan 124. Kemudian kalau salah itu kan negatif 2 ya. Jadi negatif 2 dikali 6 karena yang salah itu katanya di 6. Jadi 12. Nah, jadi yang tidak dijawab berapa? Karena soal semuanya itu ada 40. Yang sudah dijawab benar itu 31, yang tidak dijawab 6, maka sisanya adalah 3. Nah, jadi tidak dijawab adalah min 1 dikali dengan 3, jadinya adalah negatif 3, yang ini negatif 12 ya. Jadi 4 kali 31 adalah 124, kemudian min 2 dikali 6 adalah negatif 12, kemudian min 1 dikali 3 adalah min 3. Nah, maka ketika kita jumlah semuanya jadinya adalah 124 dikurangi 12 dikurangi 3 jadinya adalah 109. Maka jawabannya adalah yang C. Kemudian kita lanjutkan untuk yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 ini adalah Pak Hasan mempunyai persediaan bahan makanan untuk 50 ekor ayamnya selama 20 hari. Jika ia menjual ayamnya 10 ekor, bahan makanan tersebut akan habis dalam waktu berapa hari? Jadi kalau seperti ini namanya adalah perbandingan. Tapi karena kaitannya itu antara binatang ternak dengan pakannya habis berapa hari, itu namanya adalah perbandingan terbalik. Artinya apa? Semakin banyak hewan ternaknya, maka akan semakin cepat toh makanan itu akan habis gitu kan. Nah, maka ini namanya adalah perbandingan terbalik. Semakin banyak ternaknya, semakin sedikit harinya gitu. Nah, di sini kan katanya Pak Hasan itu kan punya stok makanan untuk 20 hari untuk 50 ekor ayam ya. Jadi 50 ekor ayam. Karena perbandingan terbalik maka juga kita balik. Jadi urutannya itu kita silang seperti ini. Jadi 50 ekor ayam itu untuk 20 hari. Kemudian jika ia menjual ayamnya 10 ekor berarti 50 ekor dijual 10, berarti kan masih 40 ekor ya. Maka berapa hari akan habis ya. Jadi seperti ini ya formatnya ya. Namanya juga perbandingan terbalik. Kalau misalnya perbandingannya itu berbanding lurus itu ya 50 sama 20, 40 sama X kayak gitu. Kalau lurus, tapi karena ini perbandingan terbalik maka kita balik gitu ya. Nah, ini bisa kita coret. Ini 2, yang ini 1 ya. Jadi kita tinggal kalikan silang nih. 2 dikali X sama dengan 2X, kemudian 50 dikali 1 adalah 50. Maka X-nya adalah 50 dibagi 2, maka X-nya adalah 25. Maka jawabannya adalah yang A. Kemudian untuk soal yang nomor 3. Yang nomor 3 ini adalah penjumlahan akar ya. Hasil dari akar 48 ditambah 2 akar 27 dikurangi akar 147 adalah berapa? Jadi kalau misalnya kalian ketemu dengan soal akar seperti ini, kalian harus menjadikan akarnya, angka yang ada di dalam akar itu sama. Nah, caranya gimana? Jadi kan 48 ya, gini kita tulis ulang dulu ini soalnya nih. Gini ya. Nah, jadi 48 itu kan bisa 3 dikali 16, maaf. Kemudian 27 itu kan bisa 3 dikali dengan 9 ya. Kemudian yang 147 itu bisa 3 kita kalikan dengan 3 dikali dengan 49 ya. Nah, jadi bisa kita lihat kalau misalnya yang pertama itu dibagi dengan 3 kali sekian, maka pasti semuanya itu pasti juga 3 kali sekian gitu. Itu sudah kuncinya ya, seperti itu ya. Jadi di awal itu kalian sudah harus menemukan berapa kira-kira angka yang sekiranya nanti akan ditinggal di akar gitu.
Nah, kalau seperti ini tinggal bisa kita keluarkan dari akar ya, yang 16. 16 di akar itu kan jadinya 4 ya. Kemudian 3-nya masih ditinggal karena 3-nya tidak bisa diakar. Kemudian 2, ini kita kalikan dengan akar dari 9 itu kan 3 ya. Kita tulis, kemudian di sini akar 3. Kemudian 49 kita akar, itu jadinya adalah 7. 7 akar 3. Nah, yang ini kita kalikan dulu, jangan lupa. Jadi 4 akar 3 ditambah 6 akar 3 dikurangi 7 akar 3. Karena di sini sudah akar 3 semuanya, maka tinggal kita operasikan. Jadi kalau ditambah ya ditambah, dikurangi ya dikurangi, tanpa kita mengubah si akar-akarnya ini. Tuh. Jadi tinggal kita jumlahkan atau kurangkan angka yang ada di depan. Yang di depan itu berarti 4 ditambah 6 jadinya kan 10. 10 dikurangi 7 jadinya adalah 3 akar 3. Jadi akar 3-nya itu. Lanjut untuk yang nomor 4. Jadi soalnya adalah keliling sebuah persegi panjang itu adalah 70 cm dan ukuran panjangnya adalah 15 cm lebih panjang daripada lebarnya. Maka luas dari persegi panjang tersebut adalah berapa? Oke, jadi kita berikan variabelnya dulu ya. Jadi misalnya panjangnya itu kan 15 cm lebih panjang daripada lebarnya ya, berarti 15 cm ditambah dengan si lebarnya ini, padahal lebarnya kita juga nggak tahu ya, lebarnya ya berarti ya lebar gitu kan, nggak tahu kita lebarnya berapa, tapi kita tahu ya kelilingnya itu adalah 70. Oke, jadi kita bisa menggunakan rumus keliling. Nah, rumus keliling itu adalah K sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Kelilingnya adalah 70 ya. Oke, kita tuliskan 70. 2-nya kita tetap tulis 2. Panjangnya adalah kita ganti dengan ini tadi. P sama dengan 15 tambah L. Berarti ya udah kita tulis itu 15 ditambah L ditambah si lebarnya ini juga gitu. Udah ya sampai sini ya, oke. Kemudian 70 sama dengan 2 dikali 15 ditambah L ditambah L jadinya 2L. Tuh. 70 jadinya adalah 2 kali 15 adalah 30. 2 dikali 2L berarti 4L. Itu ya. Maka jadinya adalah ini 4L sama dengan 70. Ini pindah ruas ke sini, jadinya saya kurangi ya. Jadi 30 karena di sini kan positif ya ibaratnya ya. Pindah ruas jadinya negatif gitu. Jadi 4L sama dengan 70 kurangi 30 40. Berarti L-nya sama dengan 40 dibagi 4. Maka L-nya jadinya adalah 10. Ini lebarnya adalah 10. Jadi ketemu ya lebarnya 10. Oke. Kemudian karena panjangnya adalah 15 ditambah L ditambah lebarnya yang 10 itu tadi, maka panjangnya sama dengan 15 ditambah 10 ditambah L ini tadi ya. Maka jadinya adalah 25. Itu. Jadi oke, lebarnya ketemunya adalah 10, panjangnya ketemunya adalah 25. Maka mencari luasnya sama dengan panjang kali lebar. Maka panjangnya 25, lebarnya adalah 10, jadinya adalah 250. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjutkan yang nomor 5 ya. Jadi ini adalah himpunan penyelesaian dari dua persamaan linear. Dan variabelnya ada 2. Nah, ini adalah 3x dikurangi 2y sama dengan 8 sama 4x plus y sama dengan 7. Nah, misalnya aku pengen mengeliminasi yang y ini ya. Jadi yang atas dikalikan 1, yang bawah dikalikan dengan 2. Nah, kalau atas dikalikan 1 kan tetap ya 3x kali 1 jadinya 3x, min 2y dikali 1 ya min 2y, kemudian 8 kali 1 ya tetap 8. Kalau yang bawah 4x dikali 2 jadinya 8x, y dikali 2 jadinya 2y sama dengan 14 karena 7 dikali 2 adalah 14. Kemudian kita eliminasi dulu ya yang y ini. Nah, caranya mengeliminasi adalah kamu lihat tandanya yang y ini. Kalau di sini kan tandanya negatif sama positif ya, artinya tandanya beda. Kalau tandanya beda itu kamu ambilnya yang positif. Tapi kalau misalnya tandanya sama, itu kamu ambilnya yang negatif. Jadi dikurangi gitu maksudnya. Supaya apa? Supaya hilang. Jadi
Kalau misalnya negatif 2 ditambah dengan 2 itu jadinya habis ya kan. Nah sekarang tinggal kita jumlahkan yang masih tersisa. Jadi 3x ditambah 8x sama dengan 11x ya. Kemudian 8 ditambah 14 jadinya adalah 22. Maka x-nya adalah 22 dibagi 11, maka x-nya adalah 2. Kemudian untuk mencari y-nya aku pengen menggunakan persamaan yang ini. Maka jadinya adalah 4x ditambah y sama dengan 7. Maka 4 dikali 2, ini 2 dari x-nya ini, ditambah dengan y sama dengan 7. 4 dikali 2 adalah 8, y-nya tetap y sama dengan 7. Maka y-nya sama dengan 7 dikurangi dengan 8 yang ada di sini. Maka jadinya adalah negatif 1. Yang namanya himpunan penyelesaian itu pasti x, y. Maka x-nya adalah 2, y-nya tadi ketemu min 1. Maka jawabannya adalah yang A. Lanjut kita nomor 6 ya. Jadi kalau nomor 6 ini juga masih persamaan linear 2 variabel tapi untuk kehidupan sehari-hari. Nah, jadi di sini adalah harga 5 kilo jeruk dan 2 apel adalah 125.000. Jadi misalkan nih ya, jeruknya itu tak misalkan X, kemudian apelnya itu misalkan Y gitu ya. Nah maka kalau misalnya 5 jeruk berarti 5x gitu ya, ditambah 2y, jadinya adalah 125.000 rupiah. Kemudian sedangkan harga 3 kilo jeruk dan 4 kilo apel adalah 3 kilo jeruk berarti 3x ditambah 4 kilo apel berarti 4y sama dengan 131.000. Nah misal ki ya, yang mau tak eliminasi yang y lagi. Jadi yang atas dikali 2, yang bawah dikali dengan 1. Karena supaya 2-nya ini bisa menjadi 4 gitu maksudnya. Nah maka jadinya bagaimana? Jadinya adalah 10x, karena 5 kali 2 10 ya, ditambah 2y berarti 4y sama dengan 250.000 ya. Kemudian yang bawahnya tetap nih. Ini ya, dikurangi. Tandanya kan sama nih, maka kita kurangi biar hilang ya. Nah, 10 dikurangi 3 itu kan 7x. Kemudian masih berapa nih? Ini 9 ya. Ini masih 4. 4 dikurangi 3 adalah 1. Kemudian ini masih 1. 119 ya. Berarti x-nya adalah 119 dibagi 7. Nah, berapa itu? 7 49 ya, jadinya ini 7 lagi, ini 49, maka jadinya 0, maka 17.000 ya artinya ini harga yang X nya. Oke, sekarang harga yang Y nya berapa? Kalian bisa menggunakan persamaan yang atas ataupun persamaan yang bawah. Misalnya aku mau menggunakan persamaan yang bawah ini lagi ya. Oke, yang ini ya jadinya ya. Maka 3x ditambah 4y sama dengan 131.000. Maka x nya kita ganti dengan 17.000, berarti 3 dikali 17.000 tambah 4y sama dengan 131.000 gitu ya. Nah 3 kali 17 berapa? Ya udah kita kalikan aja manual nih ya. Oke, bener ya, 51.000, jadinya 51.000 ditambah 4y sama dengan 131.000. Maka jadinya yang 4y ini sama dengan 131.000 dikurangi dengan 51.000, karena dia itu kan positif toh, pindah ruas ke sana jadinya negatif kan. Maka 4y sama dengan berapa nih? 0, 0, 0, 0. Kemudian 13 dikurangi 1 berarti 80.000 ya. Maka y nya adalah 80.000 dibagi 4 jadinya adalah 20.000. Oke, ketemu ya jadinya ya. Kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah apabila membeli 7 kilo jeruk dan 3 kilo apel, berarti kan 7x ditambah 3y gitu kan ya. Maka 7x ini berarti 7 dikali x nya tadi 17.000 kan, berarti dikali 17.000. Kemudian y nya adalah 20.000, berarti 3 kali 20.000
Maka jadinya berapa nih? Kita hitung manual lagi ya. 9, 4, 7, 8, 9, 10, 11. 119 ditambah 60.000, jadinya adalah 179.000 ya. Oke, maka jawabannya adalah yang B. Kita lanjutkan untuk yang nomor 7 ya. Yang nomor 7 ini adalah kalau disesuai kisi-kisinya, siswa dapat menentukan volume prisma layang-layang jika diketahui diagonal alas dan tinggi prisma. Jadi kita gambar dulu ya untuk menggambarkan seperti apa sih prisma layang-layang itu. Jadi namanya juga layang-layang, maka alas sama bagian tutupnya itu juga bentuknya layang-layang gitu. Dan semua prisma itu volumenya sama, yaitu luas alas dikali dengan tinggi. Nah, kita lihat dulu alasnya bentuk apa? Alasnya bentuk layang-layang kan? Maka jadinya kita cari luas alas, yaitu luas alas layang-layang. Nah, luas alas layang-layang itu adalah setengah kali diagonal 1 dikali diagonal 2 dikali dengan tinggi ya. Nah, makanya jadinya adalah setengah kali diagonal 1, karena diagonalnya kan tadi ada 10 sama 24 ya. Ya udah kita kalikan itu. 10 sama 24 dikali tingginya berapa tuh? Tingginya adalah 11. Maka bisa kita coret, ini 12, yang ini 1 ya. Nah, 10 dikali 12 maka 120. 120 dikali 11 jadinya berapa sih? Bentar ya. 2, 1, 2, 1 gini ya. Jadi 130. Nah, jadinya adalah 1320. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, kalau yang nomor 8 ini adalah luas permukaan bangun yang terdiri dari kerucut sama tabung ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, maka kita mencari yang atas dulu ya. Misalnya ini nih, kerucutnya dulu kita cari berapa, kemudian baru di tabungnya begini. Jadi kalau misalnya kerucut, luas permukaannya itu adalah pi dikali R dikali S. Nah, sayangnya di sini kita belum tahu S-nya itu berapa. S itu yang di sini. Nah, S itu yang panjangnya di situ. Nah, caranya kita tahu bagaimana? Jadi kan kita tahu kalau diameternya itu kan 14 ya, artinya di sini adalah 7. Kemudian untuk tingginya itu kan 36 ya, kalau dari sini ke sini itu kan 36. Nah, kalau dari sini ke sini 12, itu kan artinya 36 dikurangi 12 gitu kan. Maka jadinya adalah 24 kalau yang di sini tingginya ya. Oke, jadi gitu ya. Karena dari atas pucuk sampai bawah itu 36, kemudian dari sini ke sini itu 12, maka dari sini itu adalah sisanya dari 36 dikurangi 12 gitu ya, maka 24. Nah, dari situ kita bisa ketemu dengan si S-nya ini. Nah, caranya gimana? Kita pakai rumus Pitagoras. Maka S kuadrat sama dengan, karena ini sisi miring ya, maka sisi miring itu adalah sisi tegak ditambah sisi tegaknya. Jadi 24 kuadrat ditambah 7 kuadrat. Jadinya adalah 576 ditambah 49 ya. Nah, jadinya ini berapa nih? 576 49 ditambah berarti 15. Kemudian 2. Nah, ini 625 ya. Oke. Maka jadinya adalah akar dari 625, jadinya adalah 25. Oke, ketemu S-nya adalah 25. Kemudian bagaimana caranya kita cari di luas permukaan yang tabungnya? Kemudian untuk mencari luas tabungnya itu caranya adalah 2 kali pi R kali T ditambah dengan 2 pi ditambah pi R kuadrat gitu. Jadi maksudnya adalah, kan ini tadi adalah untuk luas yang di sini ya, yang kerucut ini ya, pi kali R dikali S. Kemudian kalau yang 2 pi RT itu adalah luas yang ini, tabungnya yang di sini,
Kemudian pi R kuadrat itu adalah luas untuk yang alasnya yang bagian bawah. Jadi ini tabungnya tanpa tutup ya, karena tutupnya itu menggunakan kerucutnya itu tadi. Maka kalau kita jumlah semuanya jadinya adalah nih ya, kita tambahkan dengan yang dikerucut ini, maka pi kali R kali S gitu ya. Maka 2 dikali pi nya kita bisa pakai 22/7 karena R nya adalah kelipatan dari 7 ya, alias 7. Nah jadi 22/7 dikali R nya adalah 7, karena di sini diameternya 14 maka R nya adalah 7. Tingginya ini kita pakai tinggi apa? Maka kita pakainya adalah tinggi yang ini tabungnya ini, jadinya adalah 12. 22/7 kali 7 kali 7, kemudian ditambah lagi dengan 22/7 dikali 7 dikali 25 ya tadi ya, S nya ketemunya. Oke, kita coret semuanya. Ini juga kita coret lagi, ini juga kita coret. Maka jadinya tinggal 22 dikali 2, makanya jadinya adalah 44 ya. Maka ini 44 dikali dengan 12, kita kalikan dulu. Ini 8 4 4. Dan sini adalah 8 12 528 ya yang ini ya. Kemudian ditambah dengan yang ini 22 dikali 7, jadinya adalah 154 ya. Kemudian ditambah lagi dengan itu 22 dikali 25, maka jadinya ini 10 11 4 4, jadinya adalah 550. Kemudian dari semua ini kita jumlahkan semuanya, jadinya berapa kira-kira? Sebenarnya dari sini kita sudah bisa memprediksi ya, 8 ditambah 4 itu kan 12 ya. Nah maka kita cari opsi yang belakangnya itu adalah 2. Nah maka pasti jadinya adalah yang C itu. Jadi 1 2 3 2, maka jawabannya adalah yang C. Jadi kalau dalam waktu seperti ini kalian tidak perlu melanjutkan sampai di akhir ya, cukup misalnya sudah ketemu O2, oh ya udah berarti yang itu gitu. Lanjut yang nomor 9, suatu segitiga ABC dengan koordinat titik A min 1,3, titik B 4,1 dan titik C adalah 0, min 2. Jika segitiga tersebut ditranslasikan sebesar 4 dan min 2, maka hasil translasi dari titik B adalah berapa? Titik B ya berarti ya, udah kita abaikan titik-titik yang lainnya. Yang B-nya itu kita tahu adalah 4,1 ya. Kalau ditranslasi itu artinya adalah digeser, maka jadinya adalah ditranslasikan 4, min 2 gini kan ya. Berarti yang X itu digeser 4, yang Y ini digeser ini gitu. Jadi 4 ditambah 4,1 ditambah min 2 kan gitu kan ya. Maka jadinya adalah 4 tambah 4 adalah 8. Kemudian 1 ditambah min 2 itu adalah min 1, maka jawabannya adalah yang D. Kemudian yang nomor 10, sebuah rak buku memuat 35 buku matematika, 40 buku IPS, 35 buku IPA, dan 60 buku bahasa Indonesia. Peluang terpilih satu buku matematika atau bahasa Indonesia pada pengambilan buku secara acak adalah berapa? Untuk menyelesaikan soal ini kita harus menjumlahkan semua bukunya ya. Jadi yang untuk matematika itu kan ada 35. Kemudian yang IPS itu ada 40. Kemudian yang IPA ada 35 lagi. Kemudian yang bahasa Indonesia ada 60. Gitu ya. Maka dijumlah semuanya adalah 170 ini semuanya ya. Nah, tapi kan yang ditanyakan adalah peluang buku matematika sama bahasa Indonesia. Artinya ini adalah peluang yang saling lepas ya. Jadi kita harus mencari peluangnya sendiri-sendiri untuk baik matematika ataupun bahasa Indonesia. Berarti yang untuk matematika, karena matematika itu kan ada 35 ya, maka 35 per 170 yang matematika. Kemudian peluang yang bahasa Indonesia itu berarti adalah 60 kan ya, 60 per 170. Maka
peluang ataunya itu jadinya adalah kita jumlahkan 35 ditambah dengan 60 ini ya per 170 per 170 jadinya adalah 95 per 170, bisa kita sederhanakan jadinya 19 per 34. Jadi jawabannya adalah yang A. Lanjut untuk yang pilihan ganda kompleks yang nomor 1 itu adalah diketahui suatu persegi panjang memiliki panjang 8x dikurangi 7 dan lebarnya adalah 4x ditambah 3. Pernyataan berikut yang benar adalah yang pertama, kita cari kelilingnya dulu ya. Oke, jadi kelilingnya adalah 2 kali panjangnya adalah 8x dikurangi 7 ditambah 2 kali lebarnya adalah 4x ditambah 3. Maka jadinya adalah 16x dikurangi 14 ditambah 8x ditambah 6. Nah, jadinya adalah 24x yang ini dikurangi dengan 8 itu ya. Oke, benar. Berarti kelilingnya 24x dikurangi 8. Jadi jawabannya adalah yang A. Kalau yang B itu luasnya apakah benar seperti itu ya? Coba kita, yang namanya luas itu kan berarti panjang kali lebar ya, berarti 8x dikurangi 7 dikali dengan 4x ditambah 3. Nah, ini depan kali depan itu kan 32x kuadrat ya jadinya ya. Nah, yang ini 7 dikali 4 itu kan min 28x, kemudian 8x dikali 3 itu adalah 24x ya. Jadi kalau misalnya dikurangi tidak mungkin, ini jadinya harusnya min 4x. Jadi yang B itu sudah pasti salah. Kalau misalnya kita lihat yang C, jika nilainya X adalah 5 maka keliling persegi panjang adalah 56. Oke, coba kita masukkan ya. 8 dikali 5 dikurangi 7. Ini jadinya berapa nih? 40 dikurangi 7 jadinya adalah 33. Untuk yang panjangnya ini ya, panjang. Kemudian untuk yang lebarnya itu kan dia mintanya 4x plus 3 tapi x nya diganti 5 toh. Jadinya 4 dikali 5 ditambah 3 jadinya adalah 23. Nah, kelilingnya jadinya adalah kan 2 kali panjang tambah lebar ya. Coba kita tambahkan dulu. Ini adalah 6. Kemudian ini 5. Tapi kan harus dikali dengan 2. Maka ini bukan, salah ya jadinya ya. Nah, yang D berarti pasti benar. Karena yang B sama C sudah pasti salah. Dan ini adalah pilihan ganda kompleks. Maka pasti ada 2 jawaban yang benar. Tapi nggak apa-apa lah ya, coba kita buktikan saja. Ini yang panjangnya berarti mintanya X nya diganti dengan 3. Berarti 8 dikali 3 dikurangi 7. Maka ini jadinya 24 ya. 24 dikurangi dengan 7. Maka jadinya adalah 17. Kemudian yang lebarnya itu berarti kan 4 kali 5, bukan kali 5, kali 3 ya. 4 kali 3 ditambah dengan 3. Berarti jadinya 12 ditambah 3 jadinya adalah 15. Kemudian bisa kita kalikan karena ini mencari luas ya, panjang kali lebar, maka 35. Kemudian 5 kali 3 5. 5 kali 1 5 ditambah 3 jadinya 8. Ini 7, ini 1. Berarti jadinya adalah 5 15 255. Nah, betul ini. Jadi jawabannya adalah yang A dan D ya, pilihan ganda kompleksnya. Oke, yang nomor 2, suatu fungsi f didefinisikan dengan rumus fx sama dengan ax ditambah b. Jika f3 sama dengan 3 dan f min 3 sama dengan min 9, maka jadinya adalah bagaimana gitu. Fx sama dengan kan ax plus b. Jadi artinya adalah segala sesuatu yang di sini itu adalah sama dengan yang di sini. Jadi misalkan ada f3 sama dengan 3, maka jadinya adalah 3 yang ada di sini itu kita gantikan dengan yang di sini. Berarti a dikali 3 ditambah b jadinya adalah 3 gitu. Kemudian f min 3 sama dengan kan di sini katanya min 9 ya. Maka X ini kita gantikan dengan min 3, berarti A dikali min 3 sama ditambah B sama dengan adalah min 9.
Oke, kita kalikan ya, jadinya adalah A dikali 3, jadinya adalah 3A ditambah B sama dengan 3, tak tulis gitu ya. Yang ini tak tulis min 3A ditambah B, jadinya adalah min 9. Ini misalnya yang mau tak hilangi adalah yang B nya, jadi saya kurangi ya. Ini, maka jadinya adalah 3 dikurangi negatif 3, jadi negatif ketemu negatif jadi kan positif ya, maka jadinya adalah 6A sama dengan 3 dikurangi negatif 9, jadi negatif ketemu negatif jadinya positif, maka 12 ya. Maka A nya ketemunya adalah 12 dibagi 6, berarti A nya adalah 6. Nih. Kemudian untuk mencari B nya, misal aku mau pakai persamaan yang ini, jadi 3A ditambah B sama dengan 3, maka jadinya 3 dikali 6 ditambah B sama dengan 3, 18 ditambah B sama dengan 3, B sama dengan 3 dikurangi 18, maka B nya adalah negatif 15. Dibagi 6, maka A nya jadinya adalah 2. Ketemu A nya ya. Jadi kalau misalnya mau nyari B nya, misalnya aku mau pakai persamaan yang ini, jadi 3A ditambah B sama dengan kan 3, maka A nya kita ganti dengan angka 2. Jadi 3 dikali 2 ditambah B sama dengan 3, jadi 6 ditambah B sama dengan 3, B sama dengan 3 dikurangi 6, maka B nya adalah negatif 3. Maka fungsi fx nya jadinya adalah fx tadi itu kan AX ditambah B ya, maka A nya adalah 2X, kemudian B nya adalah min 3, maka ini jadinya bukan plus tapi ini min ya, min 3 gitu. Nah, maka jadinya adalah yang C itu ya. Kemudian opsi yang lain itu A nya adalah 2, B nya adalah min 3 ya. Jadi opsi yang benar adalah yang B. Yang nomor 3, sebuah limas mempunyai alas berbentuk persegi. Keliling limas adalah 90, alas limas 96, sedangkan tinggi limas adalah 16 cm. Maka oke, kita gambar dulu ya. Limas itu lincip mas, maka jadinya begini kan ya, karena kan alasnya kan persegi, kelilingnya adalah 96. Oke, kemudian tingginya adalah 16 Ki. Oke, tingginya adalah 16. Kemudian kita harus mencari sisi luas seluruh permukaan limas adalah 1536. Oke, kita cari dulu luas permukaan limas. Nah, sebelum itu kan kita harus mencari luas dari alasnya dulu ya, luas dari alasnya, kemudian semuanya kita harus mencari dulu kan ya. Oke, segampang dulu lah ya, coba kita cari volume limasnya. Volume limasnya berapa? Semua volume limas itu adalah setengah kali setengah lagi sepertiga kali luas alas kali tinggi kan ya. Nah, tapi kan tetap aja nih ya, kita alasnya tuh kita nggak tahu nih luasnya berapa, karena yang kita tahu adalah keliling. Kelilingnya adalah persegi ya, berarti 96 untuk mencari sisinya 90 dibagi 4, maka jadinya adalah 2, 16, 4. Oh oke, berarti dia sisinya itu adalah 24 cm untuk sisi dari ini, perseginya adalah 24 cm. Oke, nah maka kalau sisinya 24, maka luasnya jadinya berapa? Berarti kan 24 kali 24 toh, jadinya adalah 576. Oke, berarti luas alasnya itu 24 dikali 24, jadinya adalah 576. Oke, sementara yang D ini betul ya. Oke lah, habis itu kita cari yang volumenya dulu ya. Berarti 1/3 dikali luas alasnya udah ketemu nih 576. Kemudian dikali dengan tingginya. Tingginya berapa tadi? Tingginya adalah 16 ya. Oke, coba apakah bisa kita bagi nih 576 bisa bagi 3 tidak ya? Di 1, 3, 2, 7, 9, 2, 7, 6. Oke, 0, 6, 2, 192 ya. Kemudian kita kalikan dengan 16. 12.
Oh bukan ya, sudah pasti bukan. Jadi volumenya bukan itu, karena ini belakangnya 0, sedangkan ini belakangnya 2. Jadi pasti yang C salah itu. Yang C pasti salah. Kemudian tinggi sisi tegak 5 adalah 25. Oke, coba ya kita cari sisi tegaknya. Jadi untuk mencari sisi tegak itu adalah kita harus mencari yang di sini dulu nih, berapa ini gitu. Nah, caranya adalah pakai Pitagoras lagi. Karena di sini tingginya adalah berarti gini kan ya. Nah, gini kan. Nah, tingginya di sini adalah 16, kemudian di sini adalah 12. Karena kan satu full segini itu kan 24, maka separuhnya ini adalah 12. Maka di sini adalah 12. Maka cara mencari sisi tegaknya ini adalah 16 kuadrat ditambah 12 kuadrat, jadinya berapa? 16 kali 16 jadinya adalah 63961, berarti 256 ya. 256 ditambah 144 kan ya. Jadinya adalah 400. Maka di akar jadinya adalah 20. Oke, berarti bukan juga nih, sisi tegaknya bukan 25. Maka yang benar adalah yang D sama yang A. Karena yang B sama C sudah pasti salah gitu. Oke, itu ya, jawabannya adalah yang A sama D. Yang nomor 4 itu kita pakai penalaran aja ya. Jadi terdapat gambar segitiga P dan segitiga Q sama segitiga R. Nah, pernyataan yang benar adalah segitiga P adalah hasil translasi dari segitiga Q. Segitiga P hasil translasi dari segitiga Q. Padahal translasi itu kan digeser ya. Kalau digeser itu pasti posisinya tetap sama. Maka salah yang A. Kalau yang B, segitiga Q hasil rotasi dari segitiga P. Rotasi itu kan diputar ya. Q hasil dari rotasi segitiga P. Nah, ini masih benar ya, karena emang bisa digeser itu. Kemudian yang C, segitiga R itu hasil dilatasi dari segitiga P. Kalau dilatasi itu bisa diperkecil atau bisa diperbesar. Jadi kalau di situ kan ukurannya masih sama ya, jadi pasti bukan dilatasi itu. Kemudian yang D, segitiga R hasil refleksi dari segitiga Q. Segitiga R hasil refleksi atau pencerminan dari segitiga Q. Nah, itu benar ya, dicerminkan dari sumbu X-nya itu, maka itu benar. Maka jawabannya adalah yang B dan D. Kemudian untuk yang nomor 5, 3 uang logam dilemparkan bersama-sama. Berikut pernyataannya benar dari pelemparan 3 uang logam bersama-sama tersebut. Banyak ruang sampelnya adalah 6. Nah, itu salah karena pelemparan 3 mata uang itu luar ruang sampelnya adalah 2 pangkat 3, artinya adalah 8 ruang sampelnya, maka salah. Kemudian peluang munculnya 2 gambar adalah 3/8. 2 gambar itu kan bisa gambar angka, bisa juga gambar angka gambar, bisa gitu ya, bisa angka gambar gambar, bisa gitu ya. Jadinya ada 3, kemudian per ruang sampelnya ada 8, berarti 3/8 betul yang B. Kemudian yang C ini peluang munculnya satu angka adalah 3/4. Coba satu angka itu berarti kan paling angka gambar gambar, bisa gambar angka gambar, kemudian bisa angka gambar gambar, kemudian bisa apa lagi, gambar gambar angka gitu. Ini salah deng, yang ini harusnya gambar gambar angka gini ya. Ya kan cuma ini ya kemungkinannya, jadi pasti 3/8 nih, salah berarti yang C. Yang D, peluang munculnya minimal 2 angka adalah setengah. Minimal 2 angka berarti bisa angkanya 2, bisa angkanya 3 ya berarti ya. Maka jadinya adalah peluang munculnya minimal 2 angka. Minimal 2 angka berarti angka gambar, bisa angka gambar angka, bisa gambar angka-angka, bisa ya. Bisa juga dengan angka-angka, bisa begini kan ya. Jadinya kan ada 4/8, jadinya adalah 1/2, berarti betul ya. Jadi jawabannya adalah yang B sama yang D. Panjang ruas garis AB adalah 45 ya. Kemudian ini ada titik A, titik B kan ya. Berarti ada salah satu titik P nih yang terletak di antara
A sama B, sedangkan AP banding PB itu adalah 4:5. Jadi ini banding 4, ini adalah 5 gitu. Sedangkan ini semua panjangnya adalah 45. Maka panjangnya ruas garis AP adalah berapa? Ya udah, kita pakainya perbandingan aja berarti. Ya wes ya. Bisa pakai perbandingan, bisa juga dengan pakai ini. Pakai perbandingan salah. Jadi 4/9. 9 itu dari mana? 9 itu dari 4 ditambah 5. Karena kita lihat penjumlahan dari sini ke sini adalah 45. Maka kita pakainya juga perbandingan penjumlahan. Di 45 jadinya adalah 5, ini 1 jadinya adalah 20 ya. Jadi jawabannya adalah yang G. Nomor 2, min dari data itu adalah 11, maka nilai X adalah berapa? Namanya min itu berarti kan banyaknya jumlah data dibagi dengan banyaknya data ya. Ya wes, berarti 11 sama dengan 7 tambah 9 tambah 12 tambah 8 tambah 15 tambah 10 tambah X tambah 18 tambah 4. Kalau dijumlahkan semua hasilnya adalah 93 ditambah dengan X, karena ini tadi X nya kita nggak tahu ya. Dibagi dengan 9 karena jumlah datanya ada 9. Nah, caranya gimana habis ini? Caranya dia berikan min per 1 ya, jadinya dikali silang nih. Jadi 9 kali 11 adalah 99 sama dengan 93 ditambah dengan X. Maka X-nya adalah 99 dikurangi 93, maka X-nya jadinya adalah 6. Maka jawabannya adalah yang C. Lanjut yang nomor 3, persamaan garis melalui titik 2,5 yang gradiennya adalah 3, jadinya berapa? 2 itu kan X, 5 adalah Y, maka jadinya Y, ini X1, ini Y1 ya maksudnya ya. Y min Y1 5 sama dengan M nya 3, X nya ya tetap X itu X tetap X, kemudian X1 nya adalah 2, maka jadinya Y min 5 sama dengan 3X min 6, maka jadinya adalah Y sama dengan 3X min 6 ditambah 5, kan 5 nya negatif ya, pindah ke sini jadi positif. Y nya adalah 3X min 1, maka jawabannya adalah yang A. Oke, kemudian yang nomor 4 itu sebenarnya sudah ada rumusnya ya, karena panjang EF itu kan berarti yang tengah toh, berarti ini jadinya adalah ini. Semua trapesium seperti ini, jadi yang di sini dikali dengan yang di sini, yang di sini dikali dengan yang di sini, kemudian dibagi dengan yang di sini ditambah dengan yang di sini. Jadi maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah 12 ini dikali dengan 6, kan disilang ini ya, 12 sama 6. Kemudian ditambah dengan 17 dikali 4, jadi disilang ke sana ini 17 dikali dengan 4. Kemudian dibagi dengan 4 ditambah 6, maka 10 ya jadinya ya. Ya wes, kita kalikan. 72 ditambah dengan 68 dibagi 10 ya, jadinya berapa ini? Jadinya ya 140 ya jadinya ya, ini 140 dibagi 10 jadinya adalah 14, maka jawabannya adalah yang I. Oke, yang nomor 5 itu ketika sebuah titik itu X, Y kemudian dirotasikan sejauh 90 derajat searah dengan jarum jam, maka jadinya menghasilkan titik barunya berupa Y, min X. Artinya apa? X sama Y nya itu dibalik. Oke, kalau di situ kita tahu 3, min 4 gini kan ya. X sama Y nya kita balik dulu, kita balik ya, berarti 4 nya di depan, min 3 nya jadi di belakang itu. Tapi kemudian X nya itu jadinya adalah, karena dia awalnya positif jadi negatif, jadi kalau misalnya dia itu negatif maka jadinya adalah positif, maka jadinya adalah 4,3. Jadi jawabannya adalah yang D. Lanjut yang nomor 1, isian singkat ya. Sebuah gambar gedung yang memiliki tinggi 75 meter tampak setinggi 15 cm dan lebarnya 6 cm, maka lebar gedung sebenarnya adalah berapa? Jadi ini kita bandingkan ya, nek misalnya
tingginya itu 75, itu tampak tingginya 15 cm. Kalau lebarnya 6 cm itu maka sebenarnya berapa kita tidak tahu kan ya. Nah, ini bisa kita coret, ini 5, yang ini 1. Jadinya X dikali 1 adalah X, kemudian 5 dikali 6 adalah 30. Maka jadinya adalah 30 meter. Kemudian yang nomor 2 itu kelas 9D terdiri dari 32 siswa, 14 siswa laki-laki dan 18 siswa perempuan. Jika rata-rata berat badan laki-laki segitu, perempuan segitu, maka berat rata-rata seluruhnya itu berapa? Jadi kan gabungan kan, yaitu artinya maka jadinya adalah 14. Kan siswa laki-lakinya ada 14, siswa laki-laki rata-ratanya itu adalah 56. Kemudian yang siswa perempuan itu kan ada 18. Nah, dia itu rata-ratanya adalah 48. Kemudian dibagi dengan 32. Nah, kita kalikan ya. Nah, kalau kita kalikan itu hasilnya adalah 784 ditambah dengan 18 kali 48 adalah 864. Kemudian dibagi dengan 32 tadi, jadinya adalah kalau kita jumlahkan jadinya 1648 dibagi dengan 32, maka hasilnya adalah 51. Kemudian yang nomor 3 itu adalah frekuensi harapan ya. Sebuah dadu dilempar sebanyak 240 kali. Peluang muncul mata dadu 5 adalah, jadi mata dadu itu ruang sampelnya itu kan ada 6 ya, karena mata dadu itu ada 6. Kemudian dia minta frekuensi harapan munculnya mata dadu 5. Berarti peluang munculnya angka 5 itu kan cuma 1 ya. Karena angka 5 cuma ada 1 nih. Di per 6 karena jumlah ruang sampelnya ada 6 dikali dengan 240 karena dia dilempar sebanyak 240 kali. Maka ini dicoret. Jadinya adalah ini 40 kali 1 jadinya adalah 40 kali. Kemudian kita masuk ke yang uraian ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan ini. Jadi ini adalah persamaan linear dua variabel yang tadi ya, 2x ditambah y sama dengan 5, 3x min 2y. Ini kan min 11 ya, tak jadikan begini saja sama dengan 11 karena negatif kemudian pindah ruas ya jadi positif gitu. Yang mau tak eliminasi adalah yang y, jadi ini tak kali 2, yang ini adalah tak kali 1. Jadi ini 4x ditambah 2y sama dengan 10, kemudian yang ini 3x dikurangi 2y sama dengan 11, jadinya adalah ini kita tambah ya. Jadi 7x sama dengan 21. Jadi x-nya adalah 21 dibagi 7, maka x-nya adalah 3. Nah, kemudian untuk mencari y-nya, misal aku mau pakai persamaan yang di atas ya. Jadi 2x ditambah y sama dengan 5, maka x-nya kita ganti dengan angka 3. 2 dikali 3 ditambah y sama dengan 5. Jadi 6 ditambah y sama dengan 5. Maka y-nya adalah 5 dikurangi 6, maka y-nya adalah min 1. Oke, jadi pakai metode campuran. Jadi kalau misalnya di uraian nanti itu kan kalian harus menjabarkan caranya bagaimana. Nah, mintanya adalah dengan metode campuran, maka kita bisa pakai cara yang ini. Ini adalah namanya substitusi. Yang ini namanya adalah eliminasi. Kalau yang di ini namanya adalah substitusi. Jadi sudah benar kita menggunakan cara campuran. Maka kalau misalnya ditanyakan himpunan penyelesaiannya itu pasti x, y ya. Jadi x-nya adalah 3, y-nya adalah min 1 gitu. Kita lanjutkan yang uraian nomor 2 atau yang terakhir ya. Jadi kita baca ini ya. Jadi cara menghitung kebutuhan air adalah berat badan dikalikan dengan 30 mili. Kemudian kalau olahraga maka akan menambah 350 mili untuk setiap 0,5 jam atau 30 menit ya. Nah, Satrio itu memiliki berat badan 52 kilo. Jadi kita hitung kebutuhannya dulu ya. Kebutuhan airnya dulu. Jadinya adalah beratnya 52 dikali dengan 30 mili gitu. Maka jadinya berapa nih ya? Jadi 52 kali 3 6 15. Jadi 1560 mili. Nah, terus
Di situ juga ada keterangan bahwa si Satrio itu juga olahraga selama 30 menit. Lah, setiap 0,5 jam atau 35 menit kan menambah 350 ya. Jadi ditambah 350 mili. Tuh, jadinya adalah 0, 11. Kemudian ini jadinya 89, ini 1. 1910 ya. Ini adalah mili. Kemudian dia tuh minum menggunakan gelas berbentuk tabung dengan diameter 7 dan tingginya adalah 10 cm. Berapa banyak gelas yang sebaiknya diminum oleh Satrio? Berarti kita harus mencari volume dari tabung itu kan ya. Volumenya itu adalah Pi dikali R dikali R dikali T. Nah, Pi-nya adalah 22/7 karena ini R-nya adalah 3,5. 3,5 itu masih kelipatan 7 ya. Artinya R-nya itu adalah diameter dibagi 2 toh. Ya wes, tak tulis gini aja deh. 7 dibagi 2 gini ya. 7 dibagi 2 dikali dengan tingginya adalah 10. Tulis begini saja ya. Ini bisa dicoret, ini juga bisa dicoret, ini 11, ini 1, ini juga bisa dicoret, ini 1, ini 5. Maka jadinya adalah 1 dikali 7, 77. 77 dikali 5 jadinya adalah 5, 3, 35, 36, 37, 38. Berarti 385. Oke. Jadinya ini volumenya adalah 385 mili. Nah, kalau misalnya kita bagi 1910 kemudian kita bagi 385 itu kan sekitaran 4,9 gelas ya. Jadi bisa kalian tulis dengan 5 gelas. Gitu. Oke, sekian. Terima kasih sudah memperhatikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.